Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Kembali berjumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Tetap semangat ya anak-anak. Meskipun kita dalam keadaan seperti ini, untuk itu Ibu selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak semua. Pada kesempatan ini Ibu ingin mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Nah, sekarang anak-anak Ibu ajak berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Ambil sikap tangannya di dada ya, dengan mengambil sikap amusti karana. Ikuti ya, berdoa mulai. Om Avignamastu Namasidam Om Sidirastu Tatastu Swahu. Doa selesai. Sekarang Ibu mau tanya, absen dulu ya. Apakah anak-anak ada yang tidak masuk hari ini? Semua hadir ya? Iya. Ya. Semua hadir apa ada yang tidak masuk? Hadir. Ya. Mengikuti pelajaran hari ini, anak-anak sudah sembahyang? Sudah. Ya, bagus. Sekarang anak-anak sudah sembahyang. Sekarang anak-anak akan Ibu kirimkan video ya. Ini tolong dengarkan. Dengarkan anak-anak. Sudah Ibu tanyakan lagu namanya Iya, Bu. Amanda. Udah dengar anak-anak? Ya. Di sana ada Merage Agung Hane dan Hane. Itu artinya sifat beliau itu setiap benda itu ada tapi tidak kelihatan. Ya. Sang Hyang Widi ini, Sang Hyang Widi meresap pada semua benda, tapi anak-anak tidak melihatnya. Misalnya contohnya kalau anak-anak buat teh, yang kelihatan kan daun tehnya, gulanya tidak kelihatan, tapi anak-anak dapat bagaimana? Merasakan.
Ya, merasakan, bagus. Itu artinya Tuhan itu meresap pada semua benda. Tuhan itu meresap pada semua benda, itu sifatnya, kemahakuasaannya disebut dengan apa, Anggi? Apa, Bu? Kalau Tuhan itu berada meresap pada semua benda, kemahakuasaan Sang Yang Widi itu disebut dengan apa, Nana? Anggi, coba. Disebut dengan Mahada itu. Mahada. Wibu Sakti. Ya, Wibu Sakti. Selain Wibu Sakti, apa lagi kemahakuasaan Sang Yang Widi yang ada 4 itu? Prabu Sakti. Ya, bagus. Prabu Sakti. Lagi? Wibu Sakti. Lagi? Jana Sakti. Jana Sakti. Lagi? Dia Sakti. Ya, dia Sakti. Ya, bagus, Nana. Keempat, kemahakuasaan Sang Yang Widi disebut dengan Cadu Sakti. Baiklah, Nana. Lagu yang Ibu tampilkan tadi itu erat kaitannya dengan materi yang kita pelajari, yaitu Cadu Sakti. Sekarang, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yaitu siswa dapat meyakini kemahakuasaan Tuhan sebagai Cadu Sakti. Ini tujuannya, Nana. Kedua, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian Cadu Sakti. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian Cadu Sakti. 4, siswa dapat memahami masing-masing bagian dari Cadu Sakti. Siswa dapat mengelompokkan kemahakuasaan Sang Yang Widi sebagai Cadu Sakti. Yang kelima, siswa dapat membuat resume nanti ya. Materi, contoh-contoh kemahakuasaan Sang Yang Widi. Sekarang Ibu lanjut dengan ke materi, yaitu Cadu Sakti. Pengertiannya. Cadu Sakti itu berasal dari kata cadu atau catur ya, yang artinya 4. Sakti artinya kekuatan atau kemahakuasaan. Jadi Cadu Sakti artinya 4, kemahakuasaan atau kekuatan itu Sang Yang Widi Wase yang maha kuasa. Itu artinya pengertian dari Cadu Sakti. Coba Nana pahami ya keterangan Ibu. Sekarang bagian-bagian Cadu Sakti. Ini ada yang seperti yang anak-anak sebutkan tadi, yaitu yang pertama yaitu Prabu Sakti, yang kedua Wibu Sakti, yang ketiga Jenana Sakti, yang keempat Kriya Sakti. Ya. Sekarang pengertian atau penjelasan dari bagian-bagian Cadu Sakti. Ya. Pertama yaitu Prabu Sakti. Kalau Prabu Sakti itu artinya Sang Yang Widi memiliki sifat maha kuasa. Sang Yang Widi berkuasa untuk menciptakan yang disebut dengan utpeti, memelihara yang disebut dengan setiti, dan melebur disebut dengan apa? Pralina. Ya. Utpeti, setiti, dan pralina itu disebut dengan apa, Nana? Trikona. Disebut dengan trikona. Sekarang yang kedua adalah Wibu Sakti. Wibu Sakti artinya maha ada. Setiap benda yang ada di bumi ini dijiwai oleh Yang Widi. Sehingga beliau juga disebut Sang Yang Sangkan Paran, yaitu meresap ke semua benda. Sang Yang Widi disebut Wiyapi Wiyapake, berada di mana-mana. Seperti tadi Ibu contohkan, sudah meresap ke semua benda. Misalnya anak membuat teh ditambah gula, yang kelihatan hanyalah warna teh, daun tehnya aja, tapi gulanya tidak kelihatan. Yang dapat anak-anak
yang dapat anak-anak rasakan saja. Rasanya apa anak-anak? Manis. Ya, manis. Sekarang Ibu lanjut yang ketiga, yaitu Jenana Sakti. Jenana Sakti ini artinya maha tahu. Kemahatauan Sang Hyang Widi ini menyebabkan umatnya selalu yakin dan berusaha untuk melakukan sesuatu dengan jalan yang baik dan benar. Ya. Sang Hyang Widi memiliki 3 sifat di sini di dalam Jenana Sakti ini yang disebut dengan guna. Ya, yang pertama ada Dura Jenana namanya, mengetahui pengetahuan segalanya. Beliau kalau anak-anak berbuat buruk misalnya tidak jujur, ini Sang Hyang Widi sudah mengetahuinya. Yang kedua, Dura Darsana, yaitu memiliki penglihatan segalanya, yaitu tembus pandang yang disebut dengan betel tunggal. Ya. Yang ketiga, Dura Srawana, memiliki pendengaran yang tembus atau serba jauh, di mana anak-anak berada itu didengar oleh Sang Hyang Widi. Yang selanjutnya, yang keempat adalah Kriya Sakti. Nah, Kriya Sakti ini artinya mahakarya. Sifat beliau dapat disebut dengan kodrat ataupun takdir. Ya. Kemahakuasaan beliau antara lain adanya musim kemarau. Ini kan ada di sini, ada gambar itu tumbuh-tumbuhannya sampai kering itu. Musim hujan sampai terjadi banjir, ada gempa bumi, ada gunung meletus, ada tsunami yang gambar di tengah itu, dan lain-lainnya. Ya, semua itu adalah kehendak beliau. Manusia hanya berusaha, yang menentukan adalah siapa? Siapa yang menentukan? Sang Hyang Widi. Ya, semuanya itu ditentukan oleh Sang Hyang Widi. Kita lanjut, yaitu sekarang anak-anak Ibu bagi 2 kelompok ya. 2 kelompok, yaitu kelompok 1 menyimak gambar ini, ada air mengalir, air terjun ini mengalir. Yang kedua ada orang beraktivitas ke melukis ini. Itu tugas kelompok 1. Yang kelompok 2 yaitu ada gambar pewayangannya, Karmapala ini. Yang keempat ada gunung meletus. Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit, nanti anak-anak mempresentasikan ya. Apa yang anak-anak ketahui di dalam gambar tersebut, contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi, anak-anak nanti mempresentasikan ya. Yang pertama yaitu air mengalir. Yang kedua ada gambar orang beraktivitas ya. Orang sedang beraktivitas. Ini adalah mencari contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Kelompok 1, siapa yang akan mewakili? Hah? Udah selesai? Ini bagus, ini Anggi udah cepat selesai. Coba Anggi mempresentasikan. Ya. Contoh Cadu Sakti. Misalnya Air yang terus mengalir, ya, yaitu karena Sang Hyang Widi yang Maha Kuasa atau Prabu Sakti. Nah, itu ya, ini karena kemahakuasaan Sang Hyang Widi, Prabu Sakti, yaitu menguasai seluruh alam. Beliau yang mengatur semua alam, semua isi alam di dunia ya. Baiknya, semua yang ada di dunia ini, makhluk hidup itu bisa beraktivitas. Ini bagus sudah. Anggi sudah bagus itu. Sekarang yang kelompok 2, siapa yang mewakili?
Siapa yang mewakili untuk kelompok 2? Ya. Kalau ini ada hukum karma pala ya. Nah, karena Sang Hyang Widi ini adalah maha apa itu di sana? Maha tahu ya. Sang Hyang Widi maha tahu disebut dengan apa? Disebut dengan Jenana Sakti. Mengetahui segala perbuatan manusia sehingga timbul adanya karma pala. Ya, udah ngerti? Yang kedua yang keempat baru Gunung Agung meletus itu karena Sang Hyang Widi maha karya. Ya, maha karya. Yaitu disebut dengan kriya sakti tanpa bisa dikendalikan oleh manusia karena sudah hukum kodrat atau takdir. Ya, itu adalah contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Ini contohnya ya. Kalau hukum takdir atau kodrat itu disebut dengan hukum reta ya. Hukum alam disebut dengan hukum reta. Udah anak-anak? Ada lagi contoh yang lainnya. Yaitu contoh Prabu Sakti misalnya. Ibu kasih contoh ini. Seorang dokter saat mengobati pasien yang sedang sakit berat. Dengarkan. Karena kuasa Yang Widi lain maka seorang pasien tersebut meninggal dan tidak bisa diselamatkan oleh dokter itu. Manusia dapat berusaha tapi Sang Hyang Widi yang menentukan hasilnya ya. Itu contoh Prabu Sakti yang Maha Kuasa itu. Kalau Ibu Sakti misalnya contohnya lagi ini banyak kalau anak keberadaan Sang Hyang Widi diumpamakan seperti garam yang larut di dalam air seperti tadi teh ya, membuat teh, membuat kopi itu ya, minyak dalam santan itu. Kelihatannya kita tidak dapat melihat tetapi dapat merasakan. Tuh, itu disebut dengan contoh Ibu Sakti. Sekarang contoh Jenana Sakti lagi ya. Pada saat hujan kita tidak tahu kapan hujan itu akan turun atau tidak. Tapi Yang Widi sudah mengetahui sebelumnya. Ada hukum karma pala seperti tadi itu. Setiap perbuatan pasti ada hasilnya. Contoh lain lagi ya, dengan kriya sakti ya. Matahari terbitnya di timur, terbenam di barat, itu sudah hukum alam, hukum kodrat atau takdir Sang Hyang Widi yang disebut dengan hukum alam itu disebut dengan reta ya, hukum reta. Adanya musim kemarau seperti tadi itu. Ya. Udah jelas anak-anak? Ya. Ya. Demikian penjelasan dari Ibu. Mungkin ada yang belum paham atau ada yang perlu ditanyakan. Ibu persilakan. Anggi, ada yang akan tanyakan? Ya. Ya. Ada Anggi? Sudah? Sudah ngerti? Sudah. Ya, terima kasih. Jadi sekarang Ibu akan simpulkan ya. Yaitu setelah mempelajari materi tadi dapat Ibu rangkum yaitu bahwa Cadu Sakti itu adalah 4 kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Sekarang bagian-bagian dari Cadu Sakti yaitu ada Prabu Sakti, Wibu Sakti, Jenana Sakti dan Kriya Sakti. Nah itu penjelasan masing-masing bagian itu sudah anak-anak ketahui.
Yang ketiga yaitu mengelompokkan contoh-contoh kemahakuasaan Sang Hyang Widi yang disebut dengan Cadu Sakti. Sudah itu tadi ya. Itu kalau Prabu Sakti misalnya contohnya ada air mengalir tadi ya. Dan anak sudah tadi. Setelah anak-anak mempelajari Cadu Sakti tadi, sekarang anak-anak ibu suruh mengerjakan soal-soal ya. Yang pertama, dengarkan dan boleh dicatat ya. Nanti dikirim lewat WA grup. Yang pertama, sebutkan pengertian dari Cadu Sakti, boleh ditulis. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian Cadu Sakti. Sebutkan kemahakuasaan Sang Hyang Widi mengatur planet-planet teratur berputar terhadap porosnya masing-masing. Ya. Dan anak, setelah mempelajari Cadu Sakti, ini ada soal nanti dikirim lewat WA ya. Nanti ibu kirimkan. Setelah anak. Nah, sekarang. Nah, sekian dan terima kasih. Mari pembelajaran hari ini. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Parame Santi. Ya. Om Santi Santi Santi. Om.